Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kemarin itu ada dalam pertemuan ya Agus ke Kemensos ya. Di situ ternyata ada momen yang menarik sebetulnya, yang dimana kan kalau kita lihat dalam setiap pertemuan atau di depan kamera, si Wawa ini tersenyum begitu kan. Tapi sekarang kok tidak pernah tersenyum ya. Ini raut mukanya kok raut muka kayak gimana begitu kan. Kayak ada yang bebani begitu kan. Jadi menarik sebetulnya untuk kita saksikan ini raut wajah si Wawa yang tidak pernah tersenyum selama pertemuan. Jadi apa penyebabnya sebetulnya? Gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Uang yang dipakai oleh Wawa sendiri sejauh ini sudah dikembalikan Bang Simbang yang 98 itu. Sepengetahuan kita dan berdasarkan terakhir kita berkomunikasi juga tentunya ya dengan Mas Agus dan keluarga, itu belum ada pertanggungjawaban berupa transfer balik ya gitu. Itu sih belum ada. Dari Kemensos sendiri kan mengharuskan adanya audit dan Transparansi. pengeluaran sendiri. Berarti itu memang dari pihak Tenovi sendiri memang akan ini nggak sih langsung mempertanyakan gitu. Itu kan bisa dibilang haknya yang harus dikembalikan walaupun itu memang sudah untuk pengobatannya Agus sendiri, tapi kan itu bukan digunakan untuk pengobatan Agus ya. Itu gimana dari Tenovi sendiri? Jadi soal uang itu kita tunggu dari Kemensos. Posisi kedudukan uangnya seperti apa. Jadi kita juga tidak mau mencederai daripada upaya Kemensos untuk melakukan langkah-langkah mediasi yang memang itu kita harapkan sebenarnya. Gitu. Jadi seperti apa nanti hasil daripada mediasi di Kemensos, ya itu yang akan menjadi rule kita, aturan kita. Tuh, tidak tersenyum dia. Tolong maafkan mereka yang telah berjuang bela kalian tapi gagal merebut kembali uang donasi. Apa Ci? Coba Ci. Ya itu ya. Kasihan si Wawo ya. Hidup Pak Mensos. Tuh ya. Kasihan tuh ya. Sarankan, jadi kalau Novi bilang, oh ya ini ada sisanya nih, boleh untuk kebutuhan sehari-hari ya sudah. Di situ. Kalau untuk pengobatan Agus, Kenapa? pengobatan Agus, Pengobatan Agus kemarin sudah dilakukan awal di Suci hari Senin, sudah diperiksa mata dan kulitnya juga sudah diperiksa. Mata disarankan untuk dilakukan operasi. Operasi itu bisa dilakukan di 2 tempat, di Jakarta Eye Center dan di Singapura ya. Kami berpikir mungkin untuk yang awal lebih baik di Jakarta dulu kalau memang nanti mau dilakukan, karena kalau di Singapura ini harus dicek lagi prosedur karantinanya bagaimana, karena setahu saya kemungkinan kalau Agus ke sana bisa dikarantina seminggu 2 minggu. Nah nanti kan agak repot di sana ya kalau nggak ada yang dampingin orang-orang yang ngerti gitu loh. Jadi mungkin lebih baik kalau memang mau lakukan operasi mata adalah di JC. Cuma ketika saya berkonsultasi dengan Agus saat ini masih mau mempertahankan dulu, belum mau dioperasi matanya karena beliau masih mau melihat cahaya matahari. Karena kalau dioperasi maka ada kemungkinan Agus ini akan buta total. Di situ. Gitu ya Gus ya. Oke. Bukan hanya Novi yang saya laporkan. Novi saya laporkan karena dia ada podcast dan dia ada beberapa video yang dia ujarkan menghasut agar orang-orang itu membenci Agus. Contohnya dia bilang Agus menerima 1,5 miliar. Sampai saat ini Agus tidak pernah menikmati 1,5 miliar. Menerima tapi sudah ya. Agus menerima 1,5 miliar. Terus dia bilang Agus menyalahgunakan uang 1,5 miliar tersebut untuk A, untuk B, untuk C, untuk D. Itu yang nanti kami minta dia buktikan di kepolisian. Bisa nggak dia membuktikan uang itu digunakan untuk ABCDE? Nggak bisa, dia cuma bilang katanya. Ya, kedua yang dia lakukan. Saya juga udah ketemu Mas Agus Salim ini hari ini tadi dengan Mas Farhad dengan pengacaranya. Semua saya kasih peluang untuk bicara, kami dengar. Setelah itu kami sampaikan pendapatnya Kementerian Sosial. Jadi pertama-tama ini adalah niat baik. Nah, semua ini niat baik, nggak ada yang nggak niat baik. Ada orang perlu dukungan, Mas Agus Salim, ya.
Kemudian yang kedua ada yang mengumpulkan donasi. Nah, pertanyaan saya sudah punya izin apa belum? Nah, kemudian Mas Agus Salim peruntukannya sudah untuk berobat atau kepentingan lain? Karena memang tujuannya itu berobat. Dan yang utama ini Mas Agus Salim ini harus segera mendapatkan pengobatan. Ya, itu penting. Jangan dibawa ke sana ke sini, akhirnya kehilangan waktu. Nah, itu memang yang disayangkan sebetulnya ya, ketika memang tujuan untuk berobat ini, waktu untuk berobat ini disalahgunakan untuk podcast sana sini, diundang sana sini begitu. Tapi yang difokus sebetulnya ya, mungkin ini salah satu penyebab bahwa selama di kementerian itu nggak pernah tersenyum, karena sekarang harus menggantikan uang itu begitu. Ya, kita tidak tahu apakah benar yang 9, sekian itu yang dipakai atau lebih, kan kita belum tahu begitu. Ya, tapi walaupun ada statement kemarin yang mengatakan bahwa akan mengganti yang sebelum tidak mengakui begitu, ya. Tapi mungkin bingung sekarang ya, ternyata harus dikembalikan tuh uangnya ya. Karena wajangan-wajangan yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Menteri ini sudah jawaban yang sudah fix sebenarnya ya. Bagaimana sih sebenarnya status dari donasi itu begitu. Menarik sebetulnya. Kita lanjutin. Itu dulu yang pertama. Spontanitas bagus, membantu bagus, tapi aturannya harus diikuti. Kemudian di dalam pengumpulan itu juga ditentukan tujuannya. Jadi tidak semua hanya orang asal mengumpulkan untuk apa saja. Lihat kalau ada bencana dikumpulkan, ini untuk bencana di Aceh, ini untuk bencana di sana, kan jelas peruntukannya. Dan itu ada waktunya, hanya 3 bulan. Waktunya hanya 3 bulan. Kalau 3 bulan belum selesai, harus mengajukan izin lagi. Betul. Itu seterusnya. Nah, ini donasi ini awalnya adalah untuk pengobatan Mas Agus Salim. Niatnya ke sana semua. Maka kita ingin dikembalikan ke sana. Bahwa peruntukannya seperti apa harus dipertanggungjawabkan. Misalnya ya, berarti ini udah di atas 500 juta. Ya harus dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang didapat itu untuk apa saja? Untuk pengobatan Mas Agus Salim, pengobatan apa? Di mana? Kan semua harus ada begitu. Oh, artinya ada laporannya nanti. Harus dilaporkan ke Kementerian Sosial. Jadi hasil audit akuntan publik itu nanti harus dilaporkan juga ke Kementerian Sosial, di samping harus dilaporkan ke donasi. Oh, jadi uang yang akan digunakan di kebutuhan Yeah. nanti harus ada laporannya secara jelas. Harus dilaporkan ke kami. Gimana Bang Nggak bisa Farhad? dia gunakan untuk urusan yang lain. Oh, gitu. Gimana Bang Farhad? Artinya nanti uang apabila udah jelas. Nggak, artinya siap nggak artinya melaporkan uang yang akan digunakan nanti? Lagi hari ini jangan kayak ngajarin cewek berenang. Karena Pak Menteri udah memberi kisi-kisi gitu kan. Ya tinggal nanti kan tujuannya kan itu bagus. Ya masalah nanti kalau misalnya nggak tahu lah, maksudnya jangan juga iri kalau habis dapat misalnya obat ongkosnya kecil tiba-tiba ada lebih, kan yang melihat awalnya. Dari awal dulu Nopi udah bilang, ya nanti kalau ada kelebihan dana bisa mungkin dibuatkan Agus untuk pekerjaannya kan kerja lagi. Mungkin bisa dibeli kendaraan buat dia yang murah-murah yang bisa dia bolak-balik. Ya. Atau mungkin dia bahkan itu ngomong itu bisa diberikan kayak tempat yang bisa dosen bisa memberi penghasilan buat dia. Dan kalau begitu bukan kita menguasai uang itu, enggak, malah Bang Alfi pun sanggup untuk membantu gitu ya. Tapi ya udahlah, saya nggak mau bicara gitu, nanti ada yang panas lagi. Pokoknya hari ini kita minimal hati saya udah damai deh. Mungkin ada pesan nggak sih mungkin agar hal ini nih nggak terjadi lagi ke depannya, mungkin kisah kepanjangan soal donasi mungkin hampir 2 bulan lebih ya. Iya, maka itu ini kita ambil pelajaran. Pertama, bahwa pengumpulan donasi itu ada ketentuannya dan harus ditaati oleh semua. Itu dulu yang pertama. Spontanitas bagus, membantu bagus, tapi aturannya harus diikuti. Kemudian di dalam pengumpulan itu juga ditentukan tujuannya. Jadi tidak semua hanya orang asal mengumpulkan untuk apa saja. Lihat kalau ada bencana dikumpulkan, ini untuk bencana di Aceh, ini untuk bencana di sana, kan jelas peruntukannya. Dan itu ada waktunya, hanya 3 bulan. Waktunya hanya 3 bulan. Kalau 3 bulan belum selesai, harus mengajukan izin lagi. Begitu seterusnya. Nah, ini donasi ini awalnya adalah untuk pengobatan Mas Agus Salim. Niatnya ke sana semua. Maka kita ingin dikembalikan ke sana semua.
bahwa peruntukannya seperti apa harus dipertanggungjawabkan. Misalnya ya, tadi ini udah di atas 500 juta, ya harus dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang didapat itu untuk apa saja? Untuk pengobatan Mas Agus Salim, pengobatan apa? Di mana? Kan semua harus ada begitu. Oh, artinya ada laporannya nanti. Harus dilaporkan ke Kementerian Sosial. Jadi hasil audit akuntan publik itu nanti harus dilaporkan juga ke Kementerian Sosial, di samping harus dilaporkan ke donasi. Oh, jadi uang yang akan digunakan di kebutuhan Agus nanti harus ada laporannya secara harus dilaporkan ke kami. Nggak bisa dia gunakan untuk urusan yang lain. Oh, gitu. Gimana Bang Farhad? Artinya nanti uang apabila sudah jelas kan? Enggak, artinya siap enggak artinya melaporkan uang yang akan digunakan nanti? Kayak gini, kali ini jangan kayak ngajarin bebek berenang. Nah, ini donasi ini awalnya adalah untuk pengobatan Mas Agus Salim. Niatnya ke sana semua. Maka kita ingin dikembalikan ke sana semua. Bahwa peruntukannya seperti apa harus dipertanggungjawabkan. Misalnya ya, tadi ini udah di atas 500 juta, ya harus dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang didapat itu untuk apa saja? Untuk pengobatan Mas Agus Salim, pengobatan apa? Di mana? Kan semua harus ada begitu. Oh, artinya ada laporannya nanti. Harus dilaporkan ke Kementerian Sosial. Jadi hasil audit akuntan publik itu nanti harus dilaporkan juga ke Kementerian Sosial, di samping harus dilaporkan ke donasi. Oh, jadi uang yang akan digunakan di kebutuhan Agus nanti harus ada laporannya secara jelas. Harus dilaporkan ke kami. Nggak bisa dia gunakan untuk urusan yang lain. Oh, gitu. Gimana Bang Farhad? Artinya nanti uang apabila sudah jelas kan? Bukan hanya Novi aja yang saya laporkan. Ya, bukan hanya Novi yang saya laporkan. Coba congor lu ngebacot kayak gitu pas Pak Menteri masih bareng sama lu. Pasti gue bakal bilang lu keren. Lu punya nyali cuy. Cuma sayangnya congor lu berani ngebacot kayak gitu pas Pak Menteri udah gak bareng sama lu. Iya, lu berani patatang petenteng pas Pak Menteri udah gak bareng sama lu. Kalau pas Pak Menterinya bareng sama lu, berasa kayak kurang darah gitu. Kayak abis dicuci darah ginjalnya lu tuh. Iya, berasa kayak penyakitan gitu. Lain di depan, lain di belakang. Iya. Giran ada di depan Pak Menteri, berasa kayak anak paling nurut sedunia. Iya. Giran di belakang Pak Menteri, berasa kayak anak paling bandel sedunia. Gak bisa diatur. Sekarap dewek. Kalau emang nggak punya nyali, mendingan sadar diri, tahu diri. Nggak perlu nyampurin urusan yang bukan urusannya. Lebih baik fokus dengan pengobatan dan penyembuhan saja daripada anfal di tengah jalan. Ntar buat repot banyak orang. Alright? Agar orang-orang itu membenci Agus. Contohnya Bang? Contohnya dia bilang Agus menerima 1,5 miliar. Sampai saat ini Agus tidak pernah menikmati 1,5 miliar. Tapi judul gede-gede Agus menerima 1,5 miliar. Terus dia bilang Agus menyalahgunakan uang 1,5 miliar tersebut untuk A, untuk B, untuk C, untuk D. Itu yang nanti kami minta dia buktikan di kepolisian. Bisa nggak dia membuktikan? Nah, inilah yang sedang diselidiki oleh Mabes Polri, dan saya LQ Indonesia Law Firm kami komit untuk membuka siapa ini serigala dalam berburu domba. Jadi ini dua hal yang terpisah ya teman-teman ya, antara apa yang Novi lakukan dengan TPPO-nya dia di Yayasan ODGJ dia. Teman-teman bisa lihat lah beritanya itu viral kok, itu di tahun 2023 Agustus Wali Kota Tangerang sendiri Arif Firmansyah bilang diduga TPPO dia bersama dengan Mabes Polri menggerebek kantor. Udah lama ya, beritanya udah lama. Bang, oke Bang, ini kan kasus lainnya Bang ya. Betul. Gak usah disangkut pautin dengan Agus gitu Bang. Yeah. Kita balik lagi ke Agus aja Bang. Iya. Gak apa-apa, saya cuma kasih tahu bahwa peperangan ini adalah peperangan Agus lawan Novi. Ya toh, Novi selama ini membongkar katanya jelek-jelekin Agus seperti begini-begini, ya kan. Saya sebagai kuasa hukumnya juga minta media lakukan hal yang sama. Siapa itu Novi gitu loh, jangan cuma Agusnya doang. Udahlah. Selama ini kan Agus dibilang Agus jahat, Agus disiram air keras karena dia sifatnya nggak bagus gitu kan. Saya cuma mau bilang setiap orang itu sama, ada boroknya gitu loh. Ya, lanjut silakan. Nah itu sebetulnya sih kalau udah selesai lah, nggak usah buat babak baru lagi lah yang nantinya akan blunder kemana-mana juga kan. Kasihan Agus juga yang waktunya habis untuk dibawa ke sana kemari begitu. Tapi sekarang sesuai dengan arahan Pak Menteri ya harus difokuskan ke berobat lah biar Agusnya sembuh ya. Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Tetap jaga persatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.